podcast kami. Bersama aku Tasya sebagai host, dan hari ini aku ditemani oleh Indah, Akila, dan Diva. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang hubungan pertanahan dan pembangunan. Khususnya, bagaimana tanah bisa menjadi modal pembangunan, tapi juga memicu konflik di masyarakat. Nah, untuk membuka, menurut Akila dulu nih, sebenarnya kenapa sih tanah itu penting dalam pembangunan? Terima kasih Tasya. Jadi tanah itu sangat penting karena menjadi dasar dari berbagai aktivitas pembangunan. Dalam konteks ekonomi, tanah itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai aset atau modal utama, baik itu pembangunan infrastruktur, investasi maupun kawasan industri. Menarik ya. Nah, kalau dari sudut pandang lain, kalau menurut Indah, gimana Pak? Apakah selalu positif kalau tanah dijadikan modal pembangunan? Kalau menurut aku tidak selalu positif, Tasya, karena ketika tanah dijadikan objek pembangunan sering memunculkan konflik kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal yang sudah lebih dulu tinggal di wilayah tersebut. Nah, itu dia yang mulai jadi masalahnya. Kalau menurut Diva, kenapa konflik seperti ini sering terjadi? Menurut aku sendiri, konflik terjadi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, sering juga terjadi ketidakjelasan status kepemilikan tanah, terutama di daerah yang masih ada masyarakat adat. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasusnya ya, biar lebih konkret nih. Menurut Kila, bagaimana kasus pembangunan IKN yang berkaitan dengan konflik agraria ini? Jadi dalam kasus pembangunan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur, pemerintah itu menjadikan tanah itu sebagai modal utama pembangunan nasional. Banyak lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran. Oke, dari situ pasti ada dampaknya ya. Kalau menurut Indah, apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Kalau menurut aku dampaknya cukup besar. Banyak masyarakat lokal yang berpotensi kehilangan lahan tempat tinggal mereka dan sumber mata pencarian mereka. Bahkan masyarakat adat yang haknya belum terpenuhi sepenuhnya. Oke, ini menjadi isu yang cukup serius ya. Kalau menurut Diva sendiri, bagaimana hal ini dilihat dari sisi sosial? Dari pandangan saya dan dari pandangan sosial, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat. Tanah bagi masyarakat, adat itu bukan sekadar aset, tetapi juga bagian dari budaya dan kehidupan mereka. Betul banget. Nah, kalau kita lihat dari perspektif solusi, menurut Akila sendiri, apa yang seharusnya kita lakukan oleh pemerintah? Jadi menurut pandangan aku sendiri, pemerintah itu harus lebih transparan dan melibatkan masyarakat sejak awal dalam proses pengadaan tanah itu supaya tidak ada keputusan yang sepihak. Baiklah, kalau menurut Indah, solusi apa yang paling penting? Kalau menurut aku sendiri, itu yang paling penting pembelian ganti rugi dan adil dan layak. Selain itu, harus ada jaminan bahwa masyarakat tidak diragukan dalam jangka panjang. Nah, terakhir nih dari Diva, bagaimana agar pembangunan tetap berjalan tapi tidak merugikan masyarakat? Dari pandangan aku pribadi, menurut aku harus ada keseimbangan antara pembangunan dan keadilan sosial. Pemerintah perlu memastikan adanya relokasi yang layak, pemberdayaan ekonomi, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Wah, pembahasannya menarik banget ya hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya tanah memang menjadi modal penting dalam pembangunan, tapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Terima kasih untuk Indah, Akila, dan Diva atas diskusinya hari ini. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya keadilan dalam pembangunan.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Baiklah, sekarang kami masuk kepada sesi diskusi. Yang pertama itu sesi kritik dan saran. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Kepada Randu dipersilakan. Saya Randu Punyapitra dari kelompok 5 izin memberikan kritikan saran kepada kelompok 9. Topik yang diangkat sangat relevan, yaitu tanah, pembangunan, dan konflik agraria adalah persoalan yang sedang dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia saat ini. Narasi yang disusun ketika pemahaman yang cukup mendalam tentang kompleksitas isu agraria, pembahasan tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, sekaligus mulai dari perspektif ekonomi, sosial, budaya hingga hukum adat. Hal ini menunjukkan kemampuan berpikir multidimensional yang beragam di organisasi lingkungan. Demikian studi kasus konflik agraria di Kalimantan Timur juga merupakan sudut yang tepat dengan mengkaitkan pembahasan teoritis pada kasus IKN yang sedang sangat diperbincangkan. Narasi ini berhasil menjembatani antara konflik akademis dan realita di lapangan secara sadar. Satu hal yang bisa menjadi catatan adalah bahwa posisi ditawarkan masih tidak secara hukum umum. Poin-poin seperti transparansi, partisipasi masyarakat dan teori yang adil memang sudah tepat, namun akan jauh lebih berkesan jika didukung dengan terbiasa kebijakan yang pernah berhasil diterapkan sebagai pembanding. Hal ini akan membuat argumen secara lebih kuat dan tidak hanya berhenti pada tataran normatif. Secara keseluruhan, kesimpulan ini menemukan sangat matang. Pesan bahwa pembangunan yang ideal harus berjalan seiring dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, mencerminkan pemahaman yang tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga menyentuh nilai keadilan yang menjadi jiwa dari administrasi publik. Sekian kritik dan saran dari saya berikan kepada. Baik, terima kasih Randu. Apakah ada anggota kelompok 5 yang ingin menambahkan kritik dan saran? Baiklah, apabila tidak ada, kami masuk kepada sesi diskusi, yaitu sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Syifa. Baik, terima kasih kepada Bapak Penyanyi. Perkenalkan, saya Syifa Abdul Hamid dengan NIM 230488. Pertanyaan saya itu, bagaimana pengaruh pembangunan berskala besar seperti IKN terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Timur, serta apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Sekian pertanyaan saya dan memberikan kepada. Baik, terima kasih Syifa. Boleh dikirim pertanyaannya di grup. Kepada Indah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indah Susmayani dengan NIM 230493. Dalam pemaparan yang dijelaskan kelompok penyanyi bahwa pembangunan IKN dan proyek industri membutuhkan penggunaan lahan yang dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur, kawasan pemerintahan serta aktivitas ekonomi lainnya. Di sisi lain, masyarakat adat juga memiliki hak atas tanah yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun sebagai sumber kehidupan dan bagian dari identitas budaya mereka. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara pemerintah menentukan batas yang adil antara kepentingan umum untuk pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah mereka agar pembangunan tidak justru menimbulkan ketidakadilan sosial dan konflik agraria yang Baik, terima kasih Indah. Boleh dikirimkan pertanyaannya di grup. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, apabila tidak ada, izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari Syifa dan Indah. Baiklah, pertanyaan dari Syifa akan dijawab oleh Diva. Pertanyaan dari Indah akan dijawab oleh Kia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Srijayani yang pertanyaannya, dalam pemaparan yang dijelaskan kelompok pengaji bahwa pembangunan IKN dan proyek industri itu membutuhkan penggunaan lahan dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur, kawasan pemerintahan, serta aktivitas ekonomi lainnya. Di sisi lain, masyarakat ada juga memiliki hak atas yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun sebagai sumber kehidupan dan bagian dari identitas.
Dalam kondisi ini, bagaimana cara pemerintah menentukan batas yang adil antara kepentingan umum untuk pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat atas mereka, agar pembangunan tidak justru menimbulkan ketidakadilan sosial. Menurut kelompok kami, pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat. Pembangunan memang penting untuk kemajuan negara, tetapi hak masyarakat adat juga harus dihargai karena tanah bagi mereka bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga sumber kehidupan dan bagian dari budaya mereka. Cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melibatkan masyarakat adat sejak awal dalam proses perencanaan pembangunan. Jadi, keputusan itu tidak dilakukan sepihak, pemerintah juga perlu melakukan musyawarah secara terbuka agar masyarakat bisa menyampaikan pendapat dan keberatan mereka. Selain itu, pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap tanah adat supaya hak mereka tidak mudah diambil. Jika memang ada lahan yang digunakan untuk pembangunan, maka ganti rugi harus dilakukan secara adil, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat ke depannya. Dengan begitu, pembangunan ini tetap bisa berjalan, tetapi tidak mengorbankan hak masyarakat adat dan dapat mengurangi terjadinya konflik agraria yang berkepanjangan. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada host. Baik, terima kasih Gila. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Indah? Apabila tidak ada, saya kembalikan kepada Indah. Apakah bisa mengerti jawaban yang telah dijelaskan oleh Gila? Terima kasih jawabannya kelompok menjadi dapat saya pahami dan dapat saya ambil kesimpulan bahwa pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat seharusnya dapat berjalan seimbang. Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan dan hak hidup masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik agraria yang ada. Terima kasih Indah. Selanjutnya pertanyaan dari Syaifah akan dijawab oleh Diva. Baik, terima kasih kepada host. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syaifah, yaitu bagaimana pengaruh pembangunan berskala besar seperti IKN terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Timur, serta apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat di masa depan. Pembangunan berskala besar seperti ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dalam proses pembangunan dibutuhkan lahan yang luas untuk pembangunan jalan, gedung pemerintahan, kawasan industri dan infrastruktur lainnya. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kawasan hutan, rusaknya habitat flora dan fauna, serta meningkatnya risiko pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan sumber daya alam seperti besar-besaran juga dapat memicu krisis air bersih dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah pembangunan. Bagi masyarakat, dampak pembangunan tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan di masa depan. Masyarakat lokal dan masyarakat adat berpotensi kehilangan lahan tempat tinggal serta sumber mata pencaharian yang selama ini bergantung pada hutan, tanah, dan air. Jika kondisi ini terus terjadi tanpa pengelolaan yang baik, maka dapat menimbulkan konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, di sisi lain, pembangunan IKN juga dapat memberikan dampak positif seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menurut saya sendiri, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, hak masyarakat adat, serta kesejahteraan masyarakat sekitar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak. Sekian jawaban yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Diva. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Diva kepada Ana? Dipersilakan. Terima kasih kesempatannya kelompok peneliti. Saya Azal Fausabila ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Syaifah yang pertanyaannya bagaimana pengaruh pembangunan berskala besar seperti IKN terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Timur serta apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat di masa depan. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur memberikan dampak besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam, terutama karena pembangunan dilakukan dalam skala yang sangat luas. Salah satu dampak negatif yang paling nyata adalah pembukaan lahan hutan yang menyebabkan deforestasi dan rusaknya habitat satwa liar seperti orang hutan, bekantan, dan hewan endemik Kalimantan lainnya. Selain itu, pembangunan jalan, gedung, dan infrastruktur juga dapat mengurangi daerah resapan air sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor. Dampak lain yang dikhawatirkan adalah meningkatnya pencemaran air dan tanah akibat aktivitas pembangunan serta penggunaan sumber daya alam yang semakin besar, terutama
masyarakat lokal ada bisa kehilangan lahan tempat tinggal atau sumber mata pencaharian mereka akibat pembangunan besar-besarnya itu. Selain itu, masuknya banyak pendatang juga dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, kenaikan harga tanah dan kebutuhan hidup, serta perubahan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Mungkin sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada yang berbeda. Terima kasih Ana. Selanjutnya saya kembalikan kepada Syarifah. Apakah dapat memahami jawaban yang telah kelompok kami diberikan dan tambahan dari Ana? Baik, terima kasih kepada kelompok ini dan tambahan jawaban dari Ana. Dapat saya simpulkan pembangunan berskala besar seperti IKN sangat memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan, sumber daya alam dan kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara adil, transparan dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada kelompok ini. Terima kasih Syarifah. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.